Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5131. Saat ini, Jacob sangat mabuk. Dia mengenakan celana boxer dan bagian atas tubuhnya telanjang. Ada menjanjikan vodka dengan kandungan alkohol tinggi yang hampir habis. Jadi, dia berjalan cepat, ingin memeriksa kondisi Jacob. Namun ketika mendekat untuk melihatnya, dia terkejut oleh orang di depannya. Pria di depannya ini memang Jacob. Itu benar. Hanya saja memiliki janggut yang tidak rapi dan tubuh yang masam. Dan seluruh tubuhnya sudah sangat lemah. Dalam kondisinya saat ini, jika membuangnya ke jalan, dia terlihat seperti gelandangan. Dia buru-buru berkata, "Ayah, bangun. Ayah, aku Charlie." Jacob tertidur lelap. Ketika dia mendengar seseorang menemukannya, dia mengutuk dengan marah. Aku memberitahu kamu. Jangan ganggu aku. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk." Elaine mengendalikan kursi roda listrik, menekan kaleng bir dalam jumlah yang tidak diketahui di sepanjang jalan, memaksa ke sofa dengan marah, dan menatap pria yang terlihat seperti pengemis yang berbaring di tempat tidur. Elaine langsung marah, dan berkata, "Sial, aku menunggumu mengendarai Rolls-Royce untuk menjemputku di bandara. Tapi kamu malah mabuk di sini. Ini benar-benar tidak masuk akal." Setelah itu, dia mengarahkan telepon langsung ke dahi Jacob, dan menghancurkannya dengan keras. Ponsel seperti batu bata itu menamparkan langsung ke wajah Jacob, segera membuat Jacob duduk dengan kaget, dan berseru, "Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya?" Elaine melemparkan tangan Hermes ke Jacob, dan mengutuk, "Jacob, kamu bajingan. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Aku istrimu sudah kembali. Kamu bertanya siapa aku? Bagaimana kamu membuat rumah yang bagus menjadi hantu seperti ini?" Jacob masih dalam keadaan mabuk, dan penglihatannya belum pulih. Dia hanya samar-samar melihat sosok dan wajahnya kesakitan karena dipukul. Dia mengumpat dengan keras. Tetapi ketika dia mendengar suara Elaine, dia gemetar. Dia langsung terbangun dalam sekejap. Segera, penglihatannya berubah dari kabur menjadi jelas secara bertahap. Dia juga melihat wajah Elaine yang melorot dengan jelas. Dia berseru dengan gugup, "Brengsek! Kamu Elaine, kapan kamu kembali?" Tubuh Jacob bergetar beberapa saat, dan dia berkata dengan terbata-bata, Aku tidak dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Jadi aku meminum alkohol setiap hari, singkirkan kekhawatiranku." Dalam suasana hati yang buruk, Elaine mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu keluar negeri berhari-hari. Mengapa suasana hatimu buruk? Apa kamu sedang jatuh cinta?" Jacob mendengar kata-kata Elaine ini. Dia sepertinya tersengat listrik. Dengan cepat menjelaskan, "Tidak, saya pergi ke Korea untuk bertukar budaya dengan cara yang serius, bukan untuk mencari pasangan." Elaine bertanya, "Lalu mengapa suasana hati kamu buruk?" "Oke, saya memperkenalkan kamu bertahun-tahun, dan aku sudah tidak pernah melihatmu masuk ke keadaan ini karena suasana hati yang buruk. Kamu diintimidasi oleh ibumu dan kakakmu di keluarga Wilson selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihatmu seperti ini." Saat dia mengatakan itu, Elaine teringat sesuatu, dan berseru, "Oh, aku ingat, saat Matilda pergi ke Amerika Serikat, kamu terlihat seperti hantu, mencari hidup dan mati sepanjang hari. Katakan padaku, apa kamu berhubungan dengan Matilda lagi di belakangku?" Wajah Jacob menjadi pucat karena ketakutan. Dia dengan cepat menjelaskan, "Di depan anak-anak, omongan kosong apa yang kamu bicarakan? Matilda dan aku sudah tua. Oke, sudah hampir 30 tahun. Dan apa kamu menganggap aku yang sudah tua ini masih menarik?" Elaine berkata dengan dingin, "Kalau begitu katakan padaku, kenapa kamu seperti ini?" Bab 5132. Jacob panik ketika Elaine bertanya padanya. Dia sangat bersalah. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Charlie bertanya dengan cepat saat ini, "Ayah, apa kamu tidak tampil baik dalam pertukaran budaya di Korea, dan kamu merasa tidak nyaman?" Jacob diingatkan oleh Charlie, mengangguk dengan tergesa-gesa. "Ya,
Ya, aku tidak tampil dengan baik. Dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan marah dari lubuk hatinya. Saya sudah mempersiapkan pertukaran budaya ini sejak lama, hanya memikirkan hal ini. Kali ini saya dapat menunjukkan wajah saya dengan baik di Korea Selatan, dan memenangkan kemuliaan bagi kita orang China dan Aurus Hill. Siapa yang mengira setelah tiba di Korea Selatan, anggota lain dari grup yang sama mencuri perhatian, yang membuat saya malu. Selama beberapa hari, saya belum menemukan ruang untuk bermain sama sekali. Saya tidak pernah kehilangan wajah sebesar ini dalam hidup saya. Mendengar ini, Elaine mempercayainya, namun tetap mengutuk dengan sangat marah. Kamu bisa melihat potensi kamu sendiri, tidak khawatir. Ibu, kakakmu, dan ipar perempuanmu saja memandang rendah kamu. Ini hanya pertukaran budaya. Kalau kamu tidak melakukannya dengan baik, memang begitu adanya. Wajar saja kamu kehilangan muka. Lain waktu kamu tidak perlu pergi. Jacob berkata dengan sangat tertekan. Enak saja kamu bilang begitu. Apa kamu tahu betapa pentingnya pertukaran luar negeri ini? Kalau saya melakukannya dengan baik, akan ada catatan sejarah tentang saya. Tapi orang lain yang tercatat. Dan saya hanya akan menjadi pendamping sialan. Melihat penampilan lemah Jacob, Elaine merasa marah dan mengutuk dengan kesal. Saya tidak peduli berapa banyak kamu kehilangan muka di Korea dan berapa banyak mata yang kamu tunjukkan. Kamu harus membersihkan ruang tamu ini malam ini sampai bersih. Jangan tidur sebelum selesai. Kalau besok pagi, saya cium sedikit asap atau melihat setengah puntung rokok, saya ingin kamu terus membersihkan. Setelah itu, dia memainkan joystick kursi roda dengan marah, memasuki lift, dan pergi ke atas ke dalam ruangan. Claire tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Ayah, kamu benar-benar serius. Hobimu diasosiasi lukisan dan kaligrafi. Tidak masalah jika kamu tidak tampil baik saat keluar negeri untuk pertukaran budaya. Mengapa membuatmu begitu lemah? Kamu tahu, banyak merokok dan banyak minum alkohol di rumah sendirian. Mudah mengalami kecelakaan. Kami tidak ada di rumah. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada Anda? Bahkan tidak ada orang yang memanggil ambulans untukmu. Jacob berkata dengan tertekan. Kamu tidak mengerti. Aku sangat tertekan. Jika aku tidak merokok atau minum, aku akan depresi. Charlie cepat mengingatkan pada saat ini. Sayang, ibu pergi ke atas sendirian. Kaki tidak nyaman. Kamu harus melihatnya apakah perlu merawatnya. Ayah bersamaku. Kamu tidak perlu khawatir. Claire kembali sadar, dan ketika dia memikirkan kaki ibunya yang patah dan duduk di kursi roda, dia buru-buru berkata, kalau begitu aku akan naik dan melihat. Kamu jaga ayah di sini. Setelah itu, dia berkata kepada Jacob, Ayah, tidak peduli apa, mulai sekarang, kamu tidak boleh merokok dan minum lagi. Jacob kemudian berkata kepada Claire, Oke, saya mengerti. Kamu harus segera menjadi teman ibumu. Ada apa dengan ibumu? Kakinya patah lagi. Ya, Claire menjawab dan menghela nafas lalu berkata, saat ibu bermain di New York, dia tidak sengaja terjatuh dan cedera lama kambuh. Sial, Jacob melengkungkan bibirnya dan berkata dengan jijik, luka lama apa yang kambuh? Saya pikir ibu telah mengecewakan seseorang dan memukul. Saya masih belum mengerti dia. Claire berkata dengan serius. Ayah, jangan bicara omong kosong. Ibu sangat menderita. Saya akan menjadi teman ibu. Setelah itu, Claire menaikkan ke lift dan naik ke lantai 3. Melihat Claire pergi, Jacob menatap Charlie dengan mata merah dan wajah sedih. Dia berseru tak terkendali dan berkata, Charlie, menantuku yang baik. Ayah putus cinta, putus cinta. Charlie menahannya tanpa daya, dan bertanya kepadanya, Ayah, kapan kamu jatuh cinta? Dengan siapa kamu jatuh cinta? Mengapa aku tidak tahu? Bab 5133. Siapa lagi yang bisa? Jacob menyeka matanya, berseru dan berkata, tentu saja bibimu Matilda. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kalian berdua sahabat karib? Kapan kamu bersama? Jacob dengan cepat menjelaskan. Tidak bersama. Aku belum menceraikan ibumu. Charlie berkata tanpa daya. Tidak bersama. Putus cinta macam apa itu? Jacob merasa seolah-olah dia dipermalukan.
Dia tersipu dengan cepat dan berargumen. Kami selalu memiliki satu sama lain di hati kami. Saat dia baru kembali ke Tiongkok, dia dan putranya Paul pernah datang ke rumah kita untuk makan malam. Apa kamu ingat? Tidak, Charlie berkata dengan santai. Itu hanya reuni di antara teman sekelas lama. Apa istimewanya? Jacob berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja ini istimewa. Kamu tidak tahu saat kami di dapur hari itu. Aku menyatakan cintaku. Aku mengaku dengan penuh kasih sayang. Juga memeluknya. Dia juga memelukku. Benar, Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu apakah kalian berdua bersama? Tidak, ekspresi Jacob tiba-tiba tenggelam. Dan dia meringkuk. Aku tidak pernah menceraikan Elaine. Bibi Hall sangat mulia sepanjang hidupnya. Dia adalah pacarku. Elaine yang mengambil keuntungan dari meminumnya saya untuk berhubungan badan dengan saya. Matilda memilih memberikan saya ke Elaine dan pergi ke Amerika Serikat sendirian. Tanpa perceraian, dia tidak bisa bersama saya. Setelah itu, Christopher menghela napas dan berkata lagi, sebenarnya, saat Matilda baru saja kembali ke Tiongkok, kalau saya berani menceraikan Elaine, dia pasti bersedia menikah dengan saya. Tapi aku tenggelam. Aku tenggelam. Charlie, kamu tahu, dia anjing sialan. Elaine menyorotku. Aku bahkan tidak berani menggonggong. Kalau aku benar-benar meminta cerai, dia akan melawanku dengan pisau. Charlie tersenyum sedikit dan menghiburnya. Ayah, kamu sendiri yang mengungkapkan. Kalian berdua tidak bersama. Jadi tidak ada yang namanya mabuk cinta atau putus cinta. Jadi jangan terlalu negatif. Bahkan jika kalian berdua tidak bisa menjadi kekasih, kalian masih bisa berteman. Kalau ingin menjadi kekasihnya, kamu dapat berpikir dengan hati-hati dan membuat pilihan. Jacob berkata dengan sedih. Oh, Charlie, kamu tidak mengerti. Sekarang tidak ada pilihan dimanapun. Bibi Hallmu sudah bersama orang lain. Charlie mengangkat alisnya dan bertanya kepadanya. Bibi Hall bersama orang lain? Tidak mungkin. Bukankah dia selalu menyukai kamu? Jacob hampir ingin mati. Dia meratap. Dia selalu menyukaiku. Tapi itu sebelumnya. Sekarang dia sudah memiliki kekasih. Charlie bertanya dengan gosip. Siapa kekasihnya ini? Bibi Hall pasti yang teratas di antara orang parubaya dan lanjut usia. Dia seseorang wanita yang telah melihat dunia. Siapa yang bisa membuat hatinya tergerak? Jacob berkata dengan menekankan. Seorang profesor keuangan dan ekonomi di Universitas Aarhus Hill. Sial, dia juga tinggal di luar negeri. Dan mereka berdua memiliki banyak topik yang sama. Dan dia juga menduduh seperti Bibi Hall. Saat dia mengatakan itu, Jacob tiba-tiba teringat sesuatu. Dan berkata, oh, kamu pernah bertemu dengan orang itu. Apa yang kamu ingat saat Bibi Hall sakit? Dan saya mengantarkan makanan kepadanya. Dia menyeret saya dan berjanji untuk lari di tepi sungai. Dan kita bertemu dengan seorang profesor di Massachusetts Institute of Technology. Namanya Yolden-Hart. Charlie bertanya dengan heran. Yolden-Hart. Ya, Jacob mengertak giginya dan berkata, itu dia. Bab 5134. Mendengar kata-kata Jacob, Charlie bertanya-tanya. Mengapa Profesor Hart bersama Bibi Hall? Kapan hal itu terjadi? Jacob menjawab dengan nada marah. Itu karena kami pergi ke Korea selama pertukaran budaya. Mereka berdua bertemu karena suatu alasan. Charlie bertanya kepadanya. Apa kamu yakin mereka sudah bersama? Apakah sudah diumumkan? Ya, mata Jacob merah dan bengkak. Dia berkata dengan sangat rasa sakit. Matilda berbicara kepada saya tentang masalah ini. Dia mengatakan bahwa Profesor Hart selalu memiliki arti seperti itu untuknya. Dan itu belum 1 atau 2 hari. Ketika kita bertemu dengannya saat berlari, dia sudah jatuh cinta dengan Matilda. Jacob berkata lagi, laki-laki tua itu telah menguntit Bibi Hallmu. Dan Bibi Hallmu tidak tahu apa yang salah. Dia setuju. Dia pergi. Charlie mencibir. Dan berkata, ayah, biarkan aku mengonlinekan sesuatu yang tidak ingin kamu dengar. Tapi menurutku mereka berdua adalah pasangan yang cocok. Kokok, Jacob segera meledak ketika dia mendengar ini. Di mana mereka pasangan yang cocok? Kalau kamu mengatakan pasangan mereka yang cocok, aku dan Matilda adalah pasangan yang diciptakan di surga.
Saya pikir saat kami berdua jatuh cinta di sekolah, itu benar-benar diakui oleh semua guru dan siswa di sekolah. Jika bukan karena Elaine, kami sudah lama menikah, dan kami tidak tahu berapa banyak anak yang akan kami miliki. Saat dia berbicara, Jacob berkata dengan marah, "Aku tidak menyangka Matilda menikah begitu cepat." Empati, perasaan bertahun-tahun, di matanya, tidak bisa dibandingkan dengan Yolden itu. Charlie berkata dengan wajah serius setelah mendengar apa yang dia katakan. "Ayah, apa yang kamu katakan sangat jujur. Tapi tidak bertanggung jawab." Jacob mengangkat alisnya, menatap dan bertanya, "Mengapa saya tidak bertanggung jawab? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?" Charlie bertanya balik, "Kamu selalu mengatakan bahwa kamu dan Bibi Hall adalah pasangan yang diciptakan di surga. Tapi bukankah kamu akhirnya menikah dengan ibu?" Jacob berkata dengan marah, "Aku dijebak oleh Elaine. Jika itu bukan dia, bagaimana mungkin Bibi Hall meninggalkanku?" Charlie memegangi kepalanya dan berkata dengan ringan, "Kita tidak usah menyebutkan hal-hal lama. Ayo bicara tentang apa yang terjadi selama periode setelah Bibi Hall kembali. Aku bisa lihat saat Bibi Hall baru saja kembali ke China, dia memang memiliki perasaan lama padamu. Intinya, dia memberi kesempatan, tapi kamu tidak berani mengambilnya, dan kamu tidak mau mengambilnya. Dia tidak bisa menunggumu selamanya. Dalam hal ini, jika dia bertemu orang yang lebih cocok, siapapun itu pasti akan memilih yang terakhir. Lagi pula, jika dia memilih yang pertama, dia tidak tahu berapa lama harus menunggu kamu. Dan dia bahkan mungkin tanpa menunggu hasil seumur hidupnya." Setelah mendengar ini, Jacob berkata dengan rasa bersalah dan ragu, "Bukankah aku juga sedang mencari waktu yang tepat untuk menceraikan ibumu? Kamu tahu karakter ibumu. Aku harus merahasiakannya dan menunggu kesempatan. Aku tidak bisa langsung menyebutkannya." Charlie menatap dan berkata, "Ayah, apakah kamu percaya ini ketika kamu mengutarakan?" Jacob membantah dengan paksa, Aku benar-benar berpikir begitu." Charlie berkata dengan sangat langsung, "Ayah, aku tahu karaktermu. Aku juga tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu tidak berani menyebutkan perceraian dengan ibu. Kamu hanya ingin menunggu kesempatan bagus yang jatuh dari langit. Kamu berhayal ibu tiba-tiba menghilang dari dunia, atau dia tidak ingin bersamamu lagi. Jadi dia yang berinisiatif meminta cerai darimu, agar kamu bisa mengesampingkan pernikahan secara alami dan tanpa konflik, kan?" Bab 5135. Jacob tidak berharap Charlie berbicara langsung ke pikiran batinnya. Dia berkata dengan malu, "Saya juga ingin mencoba menyelesaikan masalah dengan damai." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tahu saat Bibi Hall kembali ke China, ibu kebetulan hilang untuk sementara waktu. Saya dapat melihat kamu sangat menikmati perasaan itu. Namun kamu tidak menyadari bahwa perasaan itu hanya sementara. Kamu tidak bisa menganggap hal sementara sebagai keabadian." Charlie berkata lagi dengan tulus, "Ayah, saya memiliki pemahaman tentang situasi Profesor Hart. Sejujurnya, menurut saya itu adalah pilihan terbaik bagi Bibi Hall untuk bersamanya. Duda dan janda tidak memiliki beban psikologis untuk menghancurkan keluarga pihak lain. Juga tidak perlu khawatir pihak lain akan menghidupkan kembali hubungan lamanya dengan yang sebelumnya, atau khawatir dengan yang sebelumnya akan kembali dan membuat masalah bagi mereka." Berbicara tentang ini, Charlie memandang Jacob dan berkata dengan penuh arti, "Dengan karakter ibu, bahkan jika kalian berdua bercerai, jika dia tahu kamu dan Bibi Hall bersama kembali, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Itu pasti tidak tertahankan, kecuali kalian berdua meninggalkan Aurus Hill dan tidak pernah kembali. Dan jangan sampai ibu tahu kemana kamu pergi." Jacob melihat ke langit dan menghela napas. "Kamu Charlie, kamu benar. Aku takut hantu Elaine akan tetap ada. Selama lebih dari 20 tahun, aku bermimpi untuk menyingkirkannya setiap hari. Tapi wanita ini seperti iblis. Dia tidak akan membiarkan saya pergi." Charlie berkata, "Kamu harus berjuang untuk hal semacam ini sendiri. Kamu takut. Jadi apa gunanya membicarakan hal lain?" Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Saya belum selesai berbicara. Bibi Hall dan Profesor Hart, keduanya kembali dari Amerika Serikat,
dan keduanya lulus dari universitas bergengsi. Mereka adalah intelektual senior dalam arti sebenarnya. Apakah mereka berada di Amerika Serikat atau di China? Mereka memiliki status sosial yang tinggi dan termasuk kelas elit absolut. Mereka berdua sudah sangat cocok. Dibandingkan kamu, selain menjadi cinta pertama Bibi Hall, kamu tidak memiliki keunggulan dibandingkan Profesor Hart. Jacob berkata dengan tertekan. Bukankah dia hanya membaca lebih banyak buku daripada saya? Apakah ada yang lebih baik dari saya? Charlie berkata dengan serius. Ayah, dia lebih baik dalam bekerja daripada kamu. Dia dekan Fakultas Keuangan dan Ekonomi. Kalau dia mau pergi ke East Cliff, Universitas Tsinghua akan buru-buru mengundangnya. Dan kebiasaan hidupnya lebih baik dari kamu. Dan manajemen tubuhnya lebih baik dari kamu. Dia selalu bugar setiap hari. Kebetulan Bibi Hall juga suka berlari. Dan manajemen figurnya juga sangat baik. Keduanya memiliki banyak topik umum untuk dibicarakan. Ini adalah pilihan terbaik untuk Bibi Hall untuk bersamanya. Saya percaya mereka berdua pasti akan sangat bahagia. Jacob sangat tertekan. Dia tersedak dan berkata, Charlie, apakah kamu di sini untuk membujukku atau mempersulitku? Kamu berbicara seolah-olah Bibi Hall menyerah pada saya. Charlie mengangguk kepalanya. Dan berkata dengan sungguh-sungguh, bukan hanya benar, tetapi sangat benar. Charlie tahu betul, sekali hal-hal seperti perasaan menjadi sakit, itu harus dipotong dengan cepat. Seolah-olah ada luka kecil di satu kaki, tetapi lukanya membusuk dan tidak kunjung sembuh, sehingga kaki harus dipotong dengan tegas, kalau tidak, seluruh tubuh akan terpengaruh. Gaya perilaku Jacob, seperti yang dia sendiri katakan, sangat pengecut sampai mati, bukan hanya pada Elaine, tetapi juga pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa memberikan obat yang berat untuk menyembuhkan rasa sakit psikologisnya? Oleh karena itu, hal semacam ini hanya bisa dilakukan oleh menantunya. Jadi, dia menepuk bahu Jacob, dan menghiburnya. Ayah, lupakan saja dan akui kekalahan. Profesor Hart jauh lebih baik darimu dalam segala aspek. Jangan lihat kamu tinggal di villa besar dan mengendarai culina. Kamu gunakan dirimu dalam hal kekuatan. 8 orang dirimu tidak bisa dibandingkan dengan Profesor Hart sendirian. Bibi Hall bersamanya. Dan kamu harus diyakinkan untuk kalah. Kalau kamu masih memiliki pikiran yang tidak rela di hatimu, itu pertanda melebih-lebihkan. Bab 5136. Charlie berkata sambil tersenyum. Kamu tidak bisa mengalahkan seseorang dan bersikeras melakukan serangan diam-diam. Apa gunanya membicarakannya saja? Kalau kamu benar-benar di atas ring, kalau kamu bersikeras berjuang untuk beberapa putaran lagi, kamu akan kehilangan hidupmu. Katakan pada dirimu sendiri, aspek mana dari kondisimu yang lebih baik daripada Profesor Hart. Kamu bisa katakan apa saja. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Profesor Hart berani mencintai dan membenci, berani berbicara dengan lantang jika mencintai, dan mengejarnya secara terbuka. Ini saja sudah membuangmu ribuan mil jauhnya. Aku, Jacob tidak tahu bagaimana membantah. Yolden memang jauh lebih baik darinya dalam segala aspek. Dia pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran budaya. Dan apa yang dilakukan Yolden pada subjek tersebut benar-benar mengejutkan semua orang. Dan levelnya langsung membunuh semua peserta di kedua sisi. Selain itu, ketika Yolden berpidato di atas panggung, dia dapat beralih antara bahasa Mandarin, Inggris, dan Korea sesuka hati. Dia dapat berbicara dengan ujung jarinya. Kepribadian dan pesonanya membuat banyak wanita Korea terpana untuk sementara waktu. Selama periode pertukaran budaya, setidaknya ada 7 atau 8 wanita tua Korea yang mengaku padanya. Dan banyak dari mereka adalah wanita muda yang glamor. Jacob sangat iri. Itu juga karena Yolden sangat baik sehingga Jacob selalu merasa rendah diri di hadapannya. Namun Jacob masih memiliki satu hal untuk menghibur dirinya, yaitu Yolden menyukai Matilda. Tetapi Matilda menyukai dirinya. Meskipun dia tidak sebaik Yolden dalam segala hal, setidaknya dia pernah menang atas Matilda. Namun, Jacob tidak pernah menyangka, melihat pertukaran budaya akan segera berakhir. Para anggota yang berpartisipasi dalam pertukaran antara China dan Korea Selatan mengadakan pesta dansa.
Siapa sangka Yolden tidak hanya berpengetahuan dan baik hati, tetapi dia bahkan bisa naik ke atas panggung dan bermain gitar sendiri. Lagu berbahasa Inggris dinyanyikan. Dia memainkan gitar dengan baik dan bernyanyi lebih baik lagi. Ini membuat Jacob cemburu setengah mati. Apalagi dari sudut pandang Jacob, Yolden benar-benar mendesak. Setelah menyanyikan lagu cinta bahasa Inggris, dia benar-benar menyatakan cintanya kepada Matilda di depan umum. Matilda bersedia menerima dirinya, dan dia berdansa dengannya. Alhasil, dia tak menyangka di tengah sorak-sorai penonton, Matilda berdiri dan berjalan ke atas panggung. Setelah itu keduanya menampilkan twist dance yang sangat populer di Amerika Serikat pada abad lalu. Semua orang di tempat kejadian terkesan dengan pasangan sempurna itu, kecuali Jacob, yang merasa benar-benar kalah dan hidupnya tiba-tiba jatuh ke dasar. Jadi sejak hari itu, Jacob benar-benar dekaden. Kembali ke Aurus Hill, dia mengurung diri di rumah selama lebih dari seminggu. Dia merokok dan minum untuk membius dirinya sendiri setiap hari, hingga hari ini. Namun, rasa sakit Jacob adalah rasa sakit. Dia tidak dapat melihat kesenjangan antara dirinya dan Yolden secara objektif. Dia selalu merasa dirugikan, membenci Yolden karena telah mengambil cinta dalam hidupnya. Dan bahkan lebih membenci Matilda untuk berempati. Namun, sekarang dia mendengar kata-kata Charlie yang menggetarkan hati. Dia akhirnya sadar, dan akhirnya menyadari celah antara dirinya dan Yolden. Memikirkan lawannya yang benar-benar menghancurkannya, Jacob merasa sedih dan menangis seperti anak kecil. Charlie hendak memanfaatkan situasi untuk menghiburnya, tetapi Claire tiba-tiba keluar dari lift. Claire berkata dengan cemas, "Suamiku, sesuatu terjadi." Ibu menelepon 110 dan mulai berdebat dengan polisi. Bab 5137. Berdebat dengan polisi. Charlie bertanya dengan heran, "Mengapa ibu berdiskusi dengan polisi?" Charlie buru-buru berkata, "Aku akan pergi dan melihatnya." Setelah itu, dia memandang Jacob dan berkata dengan serius, "Ayah, apa yang baru saja saya katakan? Kamu harus mencerna dengan hati-hati. Saya akan memberitahu kamu lagi saat turun." Jacob mampir dengan sangat tertekan. "Lupakan saja. Jangan taburkan garam pada lukaku dengan arogan. Tidak, yang kamu taburkan bukan garam, tapi asam sulfat." Charlie menundukkan kepalanya tanpa daya. "Kalau begitu kamu bisa membujuknya sendiri. Aku naik dulu." Setelah itu, Charlie dan Claire naik lift bersama ke lantai 3. Sebelum memasuki kamar Elaine, dia mendengar Elaine berteriak keras di kamar mandi. "Kamu bukan polisi. Mengapa kamu tidak bisa mengurusnya? Saya sudah mengkondisikan buktinya dengan sangat jelas. Mengapa kamu tidak menangkap orang itu?" Charlie mendengar pihak lain berkata di telepon. "Tapi, belum ada cukup bukti penipuan. Kami tidak bisa mengajukan kasus untuk menangkap orang. Semua orang bisa saja mengarang cerita acak di internet, dan polisi akan menangkapnya. Ini masalah moral, bukan masalah hukum." Elaine berkata dengan marah. Dia menipu uang orang. Jika dia tidak menipu uang orang, bagaimana dia bisa membeli Mercedes-Benz G? Saya memberitahu saya, mobil yang dia kendarai berharga setidaknya 2 juta yuan. Ini bisa dianggap sebagai penipuan besar dalam hukum. Bukan, kamu harus menangkapnya dan menghukumnya penjara seumur hidup. Nyonya, operator di sisi lain berkata dengan sangat sabar. "Kami telah memeriksa tentang masalah yang Anda laporkan. Dan dari sisi platform melaporkan bahwa uang yang dia peroleh masuk akal dan legal. Dan penghasilan pajak pribadi sudah dipotong dan dipotong oleh platform. Dan barang-barang yang dia jual secara online juga merupakan produk reguler dan berkualitas yang diproduksi oleh pabrikan biasa. Kalau kamu mengatakan dia terlibat dalam penipuan, yang tidak didukung oleh bukti apapun, dan tidak ada bukti yang mendukung kami, bagaimana mungkin mengajukan kasus? Hukum bukan lelucon." Elaine memarahinya. Dia mengarang cerita untuk menipu orang. Dia mengatakan di internet bahwa suami dan putranya lumpuh di tempat tidur dalam kecelakaan mobil. Bukan orang yang lumpuh dalam kecelakaan mobil, tetapi orang yang berdetak dan lumpuh. Pihak lain berkata tanpa daya, "Bahkan jika yang kamu katakan itu benar, tanggung jawab ada pada pihak yang memukuli orang itu, bukan dia. Kecuali suami dan cucunya dilumpuhkan olehnya."
Kalau tidak kami tidak akan bisa menangkapnya. Kamu, Elaine tersentak dan berteriak histeris. Aku pikir kamu sengaja menutupinya. Apa niatmu jika dia melanggar hukum tetapi tidak menangkapnya? Pihak lain tampaknya menyerah menjelaskan kepadanya. Dan berkata, namun, kami benar-benar tidak dapat mengajukan kasus untuk pelaporan ini. Jadi tolong jangan lanjutkan, karena masalah ini sudah menyita sumber daya publik. Kalau kamu dapat menemukan bukti nyata kejahatannya, kamu dipersilakan memberikannya ke organ keamanan publik kami. Selama ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa dia memang memiliki masalah, kami pasti akan membuka kasus untuk penyelidikan. Bab 5138. Kalau tidak, jika hanya satu orang yang menelepon dan mengatakan bahwa orang lain terlibat dalam kejahatan tanpa bukti, dan kami menangkap orang itu, berapa banyak orang yang harus kita tangkap setiap hari untuk menyelesaikan masalah ini? Terlebih lagi, jika kami benar-benar mengajukan kasus untuk penyelidikan, dan kami menemukan bahwa pihak lain bersalah, dan kami tidak akan melepaskan orang yang memberikan laporan palsu, kami akan melakukan tanggung jawab hukum pihak lain. Elaine mendengar bahwa dia mungkin akan dimintai pertanggungjawaban. Dia langsung panik. Dia telah masuk penjara beberapa kali, dan dia pernah masuk penjara di Amerika Serikat. Sejujurnya, meskipun hari-hari hantu dan kesedihan di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills seperti dewa, tetapi jika dia benar-benar masuk lagi, dia sama sekali tidak berani. Jadi, dia hanya bisa mencibir dengan getir. Saya pikir Anda mencoba menutupi kejahatan bernama Hannah itu. Jika saya berhasil menemukan buktinya, saya akan melaporkannya ke otoritas Anda yang lebih tinggi dan mengajukan keluhan kepada Anda. Setelah selesai berbicara, dia segera menutup telepon. Claire mengetuk pintu kamar mandi saat ini, dan bertanya, Bu, ada apa denganmu? Elaine berkata dengan marah di dalam. Aku sangat marah. Claire memberi isyarat kepada Charlie untuk menghindarinya. Dia pergi ke kamar mandi sendiri dan membantu Elaine keluar. Begitu Elaine keluar, dia melihat Charlie menunggu di luar pintu, dan segera berkata dengan marah, menantu yang baik. Aku tahu bagaimana Hannah berbalik. Bajingan sialan tak tahu malu yang bau itu, benar-benar memulai siaran langsung di internet. Saat dia berbicara, dia berkata dengan lebih emosional, apakah kamu tahu betapa tidak tahu malunya dia? Dia meletakkan ponselnya di kamar tidur Christopher dan Harold, menampilkan mereka berdua yang hanya berbaring di tempat tidur seperti sayuran. Dan setelah selesai, wanita tua itu membungkuk untuk berkumpul di sana dan memberi mereka makan. Sambil memberi makan, dia juga memberi tahu kamera betapa sedihnya dia. Bahwa suami dan anak ditabrak mobil, dan pengemudi itu melarikan diri, dan keberadaannya tidak diketahui. Dan bahwa dia dan ibu mertuanya yang berusia 28 tahun hanya pergi ke pasar sayur untuk mengambil daun kol yang tidak diinginkan orang lain. Kembali dan beri makan mereka berdua. Tidak peduli betapa sulitnya, dia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dia membuat begitu banyak ringkasan hanya untuk menipu para netizen. Beli apa yang dia jual di ruang siaran langsung. Berbicara tentang ini, wajah Elaine menjadi marah. Dia menegur dengan gemetar. Sialan. Poin utamanya adalah wanita jalang ini cukup populer. Ada lebih dari 10.000 orang online di ruang siaran langsung. 10.000 orang itu seperti orang bodoh. Percaya semua yang dia katakan. Tidak hanya dia menjual sesuatu, tetapi orang-orang itu buru-buru mengakuinya. Sepertinya Ola belum pernah melihat apapun sebelumnya. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Bu, bagaimana kamu tahu? Elaine berkata dengan marah. Aku pergi ke toilet dan tidak melakukan apa-apa. Saya mengeluarkan ponsel untuk menonton video pendek. Dan pada akhirnya saya melihat siaran langsung di kota yang sama dengan saya. Mendengar suaranya, saya merasa familiar. Saya pikir tentang hal itu dengan hati-hati. Ternyata itu Hannah sialan. Lalu saya pergi ke ruang siaran langsungnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia berbohong kepada orang-orang di dalamnya. Mengekspos hal yang bau dan tidak tahu malu ini. Dia mengedit banyak konten yang mengeksposnya, dan mempostingnya di ruang siaran langsungnya. Tetapi di ruang siaran langsungnya, sekelompok penggemar idiot terus menyikat apa yang dia kerjakan dengan keras. Konten yang saya posting diblokir sebelum ditampilkan.
Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah selesai, dan saya tidak bisa masuk lagi. Saya bertanya kepada layanan pelanggan online. Layanan pelanggan online mengatakan itu karena saya diblokir oleh orang lain. Jadi saya tidak bisa menonton siaran langsung dia lagi. Kemudian saya menelepon polisi. Tetapi polisi mengatakan bahwa masalah Hana bukanlah kejahatan dan mereka tidak dapat menangkapnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk tingkah laku Hana yang bau dan tidak tahu malu, tidak salah menembaknya langsung. Aku benar-benar kesal. Aku sangat kesal. Bab 5139. Deskripsi Elaine tentang Hana mengejutkan Charlie. Dia benar-benar tidak menyangka Hana akan merebut tren terbesar di internet dan meniru orang lain untuk mengadakan siaran langsung. Terlebih lagi, yang tidak diharapkan Charlie adalah bahwa Hana bahkan membuat profil di media sosial. Ada puluhan ribu orang yang memainkan siaran langsung, tetapi sangat sedikit orang yang tahu bagaimana memberi manfaat bagi orang lain dan dapat mengaturnya dengan baik. Beberapa orang mengemas diri mereka sebagai orang sukses, mengajari orang lain cara mengubah 10.000 yuan menjadi 10 miliar setiap hari, dan memamerkan di mana-mana berapa banyak perusahaan bintang dan pengusaha akar rumput yang telah mereka menangkan. Mungkin dia bahkan tidak menyelesaikan sekolah menengahnya, dan dia membuat tusuk sate goreng di tahun-tahun awal. Namun karena dia tidak memiliki izin sanitasi dan manajemen kota tidak mengizinkannya untuk mendirikan kios, proyek tersebut gagal. Belakangan, ketika tren video pendek datang, dia berubah menjadi orang sukses. Beberapa orang suka merancang beberapa mantra atau gerakan tubuh yang tidak biasa dan menyegarkan untuk diri mereka sendiri, dan mencuci otak penonton dengan mengulangi simbol-simbol gerakan tersebut. Selain itu, ada orang yang suka memamerkan kekayaannya dan memamerkan dirinya sebagai generasi kedua yang kaya. Ada orang yang suka berpura-pura menjadi intelektual dan menyombongkan diri karena telah membaca puluhan ribu buku. Hana adalah yang terakhir. Dia telah mendapatkan banyak penggemar dengan menjual secara menyedihkan dan menjadi wanita yang kuat. Dia telah berhasil membuat beberapa penggemar bersimpati dan mengaguminya. Oleh karena itu, ketika dia memulai siaran langsung, dia berpura-pura menghasilkan uang untuk orang lumpuh di tempat tidur. Ketika suami dan putranya mendapatkan tagihan medis, dia mulai melambaikan sabit kepada para penggemarnya. Saat ini, Elaine mengambil ponsel Claire dan menemukan ruang siaran langsung Hana melalui platform video pendek. Di ruang siaran langsung saat ini, jumlah orang yang online telah melebihi 20.000. Duduk di samping tempat tidur suaminya Christopher, Hana menyeka wajah Christopher dan berkata ke kamera, "Keluarga saya, handuk di tangan saya ini terbuat dari 100% katun alami, yang sangat menyerap, dan sangat lembut saat membersihkan badanmu. Untuk orang seperti suami saya yang lumpuh di tempat tidur, dia harus sering menggosok tubuhnya setiap hari agar tidak berkeringat dan menutupi tubuhnya dengan luka di tempat tidur. Handuk jenis ini sangat berguna. Ini bersih, dan tidak meninggalkan banyak kelembapan setelah diseka, dan dapat menjaga tubuh tetap kering. Handuk ini sedang diobral sekarang. 3 potong hanya berharga 99, dan pabrikan masih menawarkan diskon. Beli 3 dan dapatkan 2 gratis. Kurang dari 20 yuan setelah konversi, yang sangat hemat biaya. Saya telah bernegosiasi dengan pabrikan dalam total 3.000 pesanan. Silakan lakukan pemesanan sesegera mungkin jika membutuhkannya. Tidak ada toko yang menjualnya seperti ini." Saat dia berbicara, Hana mengambil gelas air dan memberi Christopher minum. Namun Christopher bertingkah bodoh dan tidak sengaja menumpahkan air di lehernya. Hana segera menyeka air yang tumpah dengan handuk, dan berkata ke kamera, "Lihat, semuanya, handuk ini menyerap air dengan sangat baik. Terima kasih kepada handuk ini. Kalau tidak, suamiku yang bodoh pasti sudah basah." Elaine berkata dengan kutukan, "Sialan, lihat Christopher yang sudah mati, dan berpura-pura sangat bodoh. Aku ingat dia hanya cedera kaki. Dia tidak menderita demensia." Charlie berkata sambil tersenyum. "Itu pasti sudah diperankan. Semuanya sudah ditulis dan dilatih sebelumnya." Saat ini, Hana dalam siaran langsung tidak terburu-buru untuk masuk ke keranjang belanja. Setelah dengan sabar membantu suaminya membersihkan, dia menghela napas. "Sebenarnya, jika suami dan anak saya tidak lumpuh,
Saya tidak ingin menghasilkan uang dari keluarga saya di sini. Uang, seperti handuk jenis ini. Jika saya menjual satu pesanan, saya dapat memperoleh komisi 2 yuan. Jika saya menjual semua 3.000 pesanan, saya dapat memperoleh sekitar 6.000 yuan. 6.000 yuan kedengarannya banyak, tapi banyak mulut di keluarga saya. Sambil makan, suami dan anak saya masih menunggu uang untuk pergi ke rumah sakit untuk perawatan rehabilitasi. Pengeluaran harian lebih dari jumlah ini, jadi anggota keluarga hanya anggap saja membantu. Bagaimanapun, Anda harus membeli barang-barang seperti handuk cepat atau lambat. Jika demikian, dapat dianggap sebagai rasa cinta. Keluarga kami akan sangat berterima kasih. Mendengar ini, Elaine memarahi dengan marah. Sialan, lihat dia lagi. Aku akan muntah. Hana, jalang bau itu, benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Bab 5140. Saat ini, Hana dalam siaran langsung mengambil ponsel lain saat ini, dan berkata, kawan-kawan, saya akan masuk ke keranjang belanja sekarang. Semua orang harus mengambilnya dengan cepat. 3, 2, 1, ayo masuk. Elaine bergumam. Handuk rusak ini bahkan tidak memiliki merek, dan harganya 99 yuan untuk 5 buah. Saya pikir harganya sama dengan handuk bagus yang terbuat dari staples panjang bermutu tinggi yang digunakan di rumah. Hanya orang bodoh yang akan membelinya. Setelah itu, dia bergumam lagi. Saya akan melihat berapa banyak pesanan yang bisa dia jual. Saat dia berbicara, dia mengklik ikon keranjang belanja di siaran langsung Hana. Tautan pertama adalah handuk ini. Beli 3 gratis 2. Pengiriman gratis seharga 99 yuan. Dan volume penjualan real time sudah melampaui 1.800 pesanan. Elaine terkejut dan berseru, sial, orang-orang itu benar-benar membelinya. Lebih dari 1.800 pesanan. Hana mendapat 3 yuan untuk satu pesanan. Bukankah itu berarti dia menghasilkan uang untuk pekerjaan kentutnya? Lebih dari 5.000 dolar. Dia berkata kepada Charlie, menantu yang baik. Dia bilang hanya dapat membawa 3 yuan untuk handuk 99 yuan. Apakah dia berbohong? Dia mendapat 5 atau 6 yuan. Charlie berkata sambil tersenyum. Bu, itu lebih sedikit. Kuperkirakan komisi Hana setidaknya 20 yuan per pesanan. Berapa? Elaine tercengang. Berkata dengan tidak percaya. Bisakah kamu mendapatkan setidaknya 20 yuan untuk satu pesanan? Kemudian dia menjual lebih dari 1.800 pesanan sekaligus. Menurut ini, dia mendapat lebih dari 30.000 yuan. Tentang itu, Charlie mengangguk dan berkata, mungkin beberapa orang membayar tagihan dan beberapa mungkin mengembalikan barangnya. Tapi saya kira dia bisa mendapatkan setidaknya 10.000 hingga 20.000. Elaine sudah gila, dan mengertakkan gigi dan mengutuk. Sialan. Hana, jalang itu, apakah dia bisa menghasilkan banyak uang? Charlie dengan santai berkata, bukankah dia membeli Mercedes-Benz Big G? Tetapi yang lebih menyedihkan adalah saat ini, Hana tersedak dan berkata, 3.000 pesanan sudah terjual habis. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan. Saya tidak memiliki apapun untuk membalas. Ayo nyanyikan lagu untuk semuanya. Ini adalah lagu tema dari serial TV favoritku. Tokoh utamanya lebih buruk dariku. Tapi kegigihan dan ketekunannya selalu menginspirasiku dan membuatku lebih kuat. Elaine merasa pusing untuk beberapa saat, dan berkata, sial, semua 3.000 pesanan terjual habis. Setelah itu, dia berhenti dan refresh. Seperti yang diharapkan, volume penjualan tepat berjumlah 3.000. Elaine sangat cemburu sehingga dia ingin bergegas ke villa sebelah dan mencabik-cabik Hana. Dia menggertakkan giginya dan memarahi. 3.000 lembar. 60.000 yuan. Apakah ini menghasilkan uang? Ini perampokan. Setelah itu, dia bergumam dengan marah. Sial, dengan begitu banyak pesanan. Hanya pengepakan dan pengiriman ekspres bisa menguntungkan jalang bau ini. Lebih baik memberinya pendarahan otak, dan dia juga akan pingsan di tempat tidur seperti Christopher dan Harold. Charlie gemetar tak berdaya, sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Bu, Hana hanya membantu produsen untuk menjual barang secara langsung.
Dia tidak perlu khawatir tentang pengemasan dan pengiriman. Setelah 3.000 orang ini memesan dan membayar, pabrikan akan mengemas dan mengirim. Hana tidak perlu melakukan apa-apa. Tinggal tunggu komisi. Apa? Elaine hampir gila. Dia bertanya hampir pingsan. Kamu bilang dia mendapatkan begitu banyak uang tanpa perlu mengemas dan mengirimkan barang. Lakukan sendiri. Begitu banyak uang. Dia hanya membual dan bernyanyi dan dapatkan uang. Apakah ada alasan untuk ini? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.